warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita, mahasiswi PPG Daljab gelombang 3 tahun 2023-2024 dengan nomor peserta 20 15 02 90 9984. Sekolah asal SMP Negeri 2 Nibung. Di sini saya melakukan praktik uji kinerja UKIN di SMA Negeri 1 Samudra pada materi sistem ekskresi pada organ ginjal. Demikian cuplikan video pembelajaran saya. Terima kasih.
kehidupan dari yang terendah sampai yang terkecil. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pelajaran kita yang di kelas 1 ataupun di kelas di SMP? Coba tunjuk tangan kalau ada. Melebur. Ada lagi?
Sudah selesai? Silakan yang belum, silakan dikerjakan terus. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh perwakilan dikumpulkan ya. Yang sebelah sini dikumpulkan sama satu orang saja.
pembentukan urin. Ini kita memakai alat peraga sederhana. Nah, yang pertama, apa tahap pertama proses pembentukan urin? Itu ada filtrasi. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Nah, kemudian bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari nefron tadi, itu ada glomerulus. Nah, selang yang membulat ini diumpamakan dengan glomerulus. Nah, lengkung ini diumpamakan terbentuknya lengkung Henle. Nah, yang ini diumpamakan dengan kandung kemih kita. Nah, kemudian yang botol yang ada yang sepotong ini diumpamakan dengan kapsul Bowman. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses terbentuknya urin melewati apa saja. Silakan dituangkan. Lagi tuang terus. Lagi. Nah, begitulah proses terbentuknya urin di dalam tubuh kita. Dari filtrasi, di sini terjadi penyaringan, di glomerulus itu terjadi penyaringan, kemudian menuju ke tubulus convertus dista proximal dan menuju ke lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini terbentuk urin sekunder. Nah, urin sekunder ini di tubulus convertus proximal dan lengkung Henle itu terjadi lagi penyerapan. Terjadinya tahap reabsorpsi. Apa saja yang diserap? Yang diserap itu air, ion NH+, glukosa, asam amino, dan
yang dimakan secara berlebihan. Dan dalam kurun waktu yang lama itu akan membuat obesitas dan diabetes. Ya. Ada yang tahu obesitas itu apa? Tidak. Kegemukan. Nah, kalau kita banyak mengkonsumsi zat bermanis itu akan mengalami obesitas ataupun kegemukan. Ada lagi? Ya. Nah, itu untuk setelah pembelajaran ini tolong jangan dikonsumsi lagi karena kita masih sehat, masih bugar, kita masih muda, itu harus kita jaga dengan baik.
berdasarkan video, mengapa minuman kemasan tidak baik untuk kesehatan ginjal, organ apa yang akan rusak, apa yang akan terjadi bila organ tersebut rusak, berkaitan dengan kebiasaan pola hidup sehat dalam memelihara ginjal. Minuman kemasan tidak baik untuk ginjal karena di dalam minuman kemasan tersebut terdapat bahan-bahan pengawet, pewarna, dan pemanis, serta ada juga minuman kemasan yang mengandung soda, sehingga tidak bagus untuk ginjal. Terlebih, minuman kemasan yang dikonsumsi secara terus-menerus akan mengalami diabetes, obesitas, serta peningkatan tekanan darah yang berujung pada hipertensi. Organ yang akan rusak yaitu ginjal. Apabila ginjal rusak, maka akan kehilangan kemampuan untuk membuang racun dan kotoran dari dalam tubuh. Kesimpulan dari hasil diskusi kami, pertama, mekanisme pembentukan urin melalui 3 tahap. Pertama, filtrasi penyaringan yang terjadi di glomerulus. Reabsorpsi penyerapan bahan atau zat yang masih diperlukan akan diserap kembali dari tubulus contractus proximal, sedangkan di tubulus contractus distal terjadi penambahan zat sisa dan berbeda. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya program kelompok 4 mengingatkan bagaimana gejala yang terjadi pada infeksi ginjal. Untuk mengatasinya bagaimana? Baik, berikan kami waktu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, penyakit infeksi ginjal dapat menimbulkan beberapa gejala berupa sakit pinggang atau punggung, demam, mual, lemas, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah atau nanah dalam urin. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan kita memperbanyak minum air putih, menjaga kebersihan pakaian dalam dan kebersihan badan, serta minum antibiotik. Bagaimana untuk kelompok 1? Jawabannya apakah sudah bisa diterima? Sudah. Sudah jelas semuanya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, proses pembentukan urin itu ada berapa tahapan? Apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, pengawet, apa lagi? Pewarna, soda, dan pemanis buatan. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, dari seluruh presentasi tadi, semuanya sudah bagus, tetapi ada satu kelompok yang lebih bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada Nah, sekarang Ibu ada menyediakan soal evaluasi.